Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, semoga Abah selalu diberikan kesehatan, nikmat lahir dan batin. Saya Iwan dari Lombok ingin bertanya kepada Abah mengenai masalah keluar masuknya napas di dua lubang hidung ini. Pernah saya baca kitab karangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Di kitabnya itu saya baca, barang siapa yang tidak tahu akan keluar masuknya di lubang hidungnya dengan zikrullah, maka dia hidupnya sia-sia, kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang saya tanyakan di sini, zikirnya keluar masuknya itu bagaimana, masuknya itu bagaimana, keluarnya bagaimana, dan pengamalannya itu bagaimana, Abah? Nah, saya minta di sini dengan ikhlas hati keterangan dari Abah bagaimana cara mengamalkannya. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa berguru kepada diri kita sendiri? Sebab ini sering saya dengar kata-kata yang ada di kitab, guru yang mursyid adalah diri sebenar-benar diri. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir nafas yang selalu keluar masuknya disertai dengan zikrullah. Bila kita masih terpancang atau berfokus kepada keluar masuknya napas, itu tandanya masih linapsi, yakni masih ada pengakuan bahwa hidup ini hidup manusianya, badan ini badan manusianya. Bagaimanakah caranya agar kita senantiasa bebas dari pengakuan-pengakuan itu? Maka zikrullah yang sebenarnya itu bagaimana? Zikrullah yang sebenarnya itu adalah ingat dengan rasa dan merasakan bahwa hidup ini Allah, la hayatan illallah. Jadi jangan terpancang dan terfokus kepada nafas. Ingatlah, rasakanlah bahwa hidup ini Allah. Itulah yang dimaksud zikrullah. Jadi tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa beribadah kepada Allah tanpa Allah. Berarti kan bukan manusianya yang berzikir. Berarti kan bukan manusianya yang sholat atau yang beribadah selama ini. Tujuan sholat, tujuan ibadah tak lain dan tak bukan hanyalah untuk zikrullah, yakni mengingat dengan rasa bahwa hidup ini
Allah. Ketika sudah nyata dalam rasa ini bahwa hidup ini Allah, maka sirnalah hidup-hidup manusia kita, maka sirnalah hidup-hidup yang ada pada makhluk-makhluk lainnya. Yang ada hanya hayatullah, yang ada hanya uripe Allah dewe. Jadi tak satu pun manusia bisa bersahadat kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Yang bisa bersahadat, yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Ya hidup itulah Allah. Jika masih teraku-akui bahwa hidup ini hidupnya manusia, selamanya manusia hanya mensekutukan Allah saja dengan dirinya. Karena itulah sucikan kembali apa yang kita rasakan selama ini, bahwa rasa yang kita rasakan selama ini adalah wujud nyatanya Allah itu sendiri, wujud nyatanya hayatullah. Tanpa adanya hayatullah, apakah ada kira-kira seluruh keadaan-keadaan yang kita rasakan selama ini? Selama ini kita merasakan bahwa seluruh keadaan-keadaan yang kita rasakan sebagai milik kita. Karena yang menjadi Tuhan masih diri manusia kita sendiri, di hati kita yang merajai dan yang menguasai kehidupan dan badan ini. Akhirnya Allahnya tiada, akhirnya Allahnya gaib, dan akhirnya Allahnya lah yang adam. Selama ini kita tidak menyadari bahwa selama ini kita mengadamkan Allah di hati kita. Seolah-olah Allah itu makhluk, kitalah yang menjadi Tuhan, kitalah yang menjadi Allah selama ini. Allah kita jadikan makhluk di dalam sifat-sifat muhalnya sendiri. Coba hayati, coba resapi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sementara yang jadi Tuhan selama ini di hati kita hanya hawa nafsu kita sendiri? Berarti selama ini kita hanya bisa berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa untuk berzikir. Sejatinya bukan Allah yang kita ingat selama ini. Sejatinya bukan Allah yang kita zikiri selama ini. Tak lain dan tak bukan yang kita ingati dan yang kita zikiri adalah diri kita sendiri sebagai pelaku, sebagai penguasa hidup dan badan ini. Maka dari itu, mari kita sadari bersama untuk apa kita berada di dunia ini. Manusia berada di dunia ini hanyalah untuk menyaksikan Tuhannya, untuk menyaksikan Allah saja. Dan bagi siapa saja
yang di hatinya masih memperturutkan hawa nafsunya, masih mentuhankan hawa nafsunya, masih merasa hidup daripada Allah, ini derajatnya di sisi Allah lebih rendah daripada hayawan, lebih rendah daripada anjing dan celeng di sisi Allah. Karena anjing dan celeng serta seluruh hayawan dan tumbuhan semuanya berzikir kepada Allah setiap saat. Kenapa mereka hayawan dan tumbuhan bisa berzikir kepada Allah setiap saat? Karena hayawan dan tumbuhan tidak punya pengakuan seperti diri kita, tidak punya akal seperti diri kita. Maka otomatis hayat yang ada pada hayawan dan tumbuhan itulah hayatullah. Hidup yang memelihara, hidup yang menjaga, hidup yang mencukupi segala apapun yang diciptakannya. Namun seolah-olah kitalah selama ini yang merasa bisa mencukupi kehidupan diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang mampu berkuasa menafkahi istri dan anak kita. Seolah-olah kitalah yang merasa berkuasa mencukupi seluruh kebutuhan kehidupan kita setiap harinya. Seolah-olah demikian. Namun perlu Anda hayati, namun perlu kita renungkan, bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, apakah akan tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan badan-badan ini? Nah, berarti siapa yang mencukupi, yang menjaga, yang membimbing, yang memelihara, yang mengasih sayangi tubuh-tubuh ini selama ini, sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga menjadi manusia setua ini? Bila kita mau menyadari, oh ternyata seluruhnya kekuasaan, seluruhnya pemeliharaan, seluruhnya kecukupan dan kasih sayang adalah miliknya hidup. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah hayatullah, itulah Allah. Dengan apa kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Dengan kesadaran dirilah kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah, mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa hidup dan badan ini miliknya Allah, bukan milik manusia kita. Dengan kesadaran yang demikian itulah yang disebut zikrullah, mengingat Allah. Yang mengingat Allah siapa? Bukan manusianya. Manusianya tak akan mampu bisa mengingat Allah tanpa hidup yang menghidupi manusianya. Jadi yang mengingat Allah ya Allah, bukan manusianya. Inilah makna berzikir. Jadi jangan fokus dengan apa-apa selain zikir yang sudah kami paparkan ini. Bila masih memakai zikir-zikir yang lain, maka itu akan sangat amat lama sekali Anda bisa bertemu dengan Tuhan yang membimbing kita semua selama ini. Jadi pada hakikatnya guru sejati
Jadi pada hakikatnya mursyid sejati seluruh manusia adalah hidup yang menghidupi, hidup yang mengutus apapun yang tergerak di dalam raga-raga manusia. Inilah mursyid sejatimu, guru sejatimu. Selagi kau menjadi guru di dalamnya, selagi kau menjadi mursyid di dalamnya, sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini, maka selamanya tak akan pernah bertemu dengan guru sejatimu, yakni hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita sendiri. Seumpama hidup ini hidup manusia kita, bagaimana mungkin Allah menghidupi kita? Bila kita sudah punya hidup sendiri, takkan mungkinlah Allah menghidupi manusia. Karena manusia tidak punya hidup, maka Allah lah yang menghidupi manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini. Tetaplah hidupnya Allah lah yang menghidupi seluruh manusia dan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi manusia ini adalah manusia yang sempurna bila manusia sudah menyadari, sudah bermakrifat kepada siapa hakikat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, maka nyatalah wujud Tuhannya, maka nyatalah hidup Tuhannya, maka nyatalah kuasa Tuhannya di hatinya. Itulah yang disebut insan kamil, insan yang sempurna. Jadi bukan manusianya yang sempurna, tapi Allah lah yang sempurna. Jadi jangan pandang sosok badan-badan manusianya yang sempurna. Jadi pandanglah hidup yang menghidupi seluruh alam semesta inilah yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa memahami dan mengamalkan di setiap detik-detik perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas sekali penerangannya Abah bagi saya. Mudah-mudahan ada ridhonya Allah untuk saya pahami, untuk saya mengamalkan apa yang sudah dipaparkan kepada saya dan menjadi ilmu untuk saya. Selanjutnya Abah sekiranya ada ya sesuatu yang saya kurang pahami, izinkanlah selalu diri ini untuk bertanya, menimba ilmu kepada Abah. Semoga Abah diberikan kesehatan, nikmat lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya kembali lagi ini ingin bertanya kepada Abah. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Abah. Cuma tidak mungkin saya paparkan semua pertanyaan itu kalau tidak satu persatu, supaya di sini saya bisa merenungi pengkajian maupun paparan dari Abah, dari pertanyaan saya, sehingga saya bisa memahaminya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan tentang
makna atau hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kepada diri kita sendiri maupun alam semesta, Abah. Nah, sekedar ini pertanyaan saya, mohon kiranya dengan ikhlas Abah memberikan pengkajian maupun paparannya kepada saya supaya saya bisa mendapatkan hikmah maupun ilmunya dari Abah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sadari, selama ini yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendirilah yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas badan-badan ini. Selama kita belum mengenal Allah, maka batallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, batal bagi kita. Kita selama ini mengucapkan kalimat itu hanyalah dusta belaka. Mana mungkin ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sementara yang jadi Tuhan, sementara yang menjadi penguasa, sementara yang merasa hidup masih diri manusianya. Berarti kalimat itu kan batal buat kita. Contoh lagi, la ilaha illallah itu pun batal buat kita. Karena yang ada di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri kita. Intinya kita belum Islam di sisi Allah. Karena kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak mentuhankan Allah di hati kita. Bila kita sudah mentuhankan Allah di hati kita, maka putuslah pundi-pundi jerat-jerat kemanusiaan diri kita selama ini. Bagaimana mungkin kuasa akan terkuasai oleh diri kita bila hidup ini sudah Allah? Bila hidup ini Allah, maka lenyaplah kehidupan manusianya, maka tenggelamlah kehidupan manusianya di dalam hayatullah. Oh, ternyata selama ini manusia tidak punya hidup sendiri dan mandiri. Seluruh manusia dan seluruh makhluk di alam semesta ini seluruhnya dihidupi oleh hayatullah. Uripe Allah sendirilah yang menghidupi, yang menguasai, yang mengkehendak daya upaya dan mengikhtiari seluruh apa-apa yang diciptakannya. Seolah-olah makhluknya lah yang bertindak tanduk, seolah-olah. Namun bila tak ada hidup yang menghiasi makhluk, apakah mungkin ada tindak tanduk? Ada pergerakan, ada proses ini dan itu. Jadi dengan hiduplah semuanya berproses. Dengan hiduplah semuanya terbimbing, dengan hiduplah semuanya terjaga, dengan hiduplah semua tercukupi apa-apa yang dibutuhkannya. Dengan hiduplah tercukupilah apa-apa yang dituju di alam semesta ini. Tujuan semua manusia itu adalah kembali kepada asal usulnya,
kembali kepada keadamannya, ketiadaannya, dan kembali kepada asal muasal ia diciptakannya. Siapa? Allahu Akbar. Bila manusia sudah menyadari, bila manusia sudah sampai kepada makom tertinggi hakikat diri sejati manusianya, yakni makom ketiadaan, kefanahan, maka nyatalah la ilaha illallah di hati kita. Maka nyatalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di hati kita. Karena yang ada hanya Allah, maka terputuslah kewujudan manusianya, maka terputuslah kehidupan manusianya, maka terputuslah kekuasaan diri manusianya, maka terputuslah kehendak daya upaya dan ikhtiar manusianya tenggelam di dalam hayatullah. Inilah aplikasi yang sebenar-benarnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terputusnya kekuasaan makhluknya kembali kepada kuasa Tuhannya. Semoga kita semua dapat memahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.